Salam sehat dan sejahtera untuk saudara-saudara semua jiwa dan raga. Dan mari kita dengarkan renungan hari ini yang dikemas untuk kita semua dengan judul Oleh Kasih Karunia Tuhan Kamu Diselamatkan. Kita lihat kisah Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur, jubahnya dilepas, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya yang berjumlah 10 orang tersebut. Yang tertulis di Kejadian 37 ayat 28 yang berbunyi, ketika ada saudagar-saudagar Midian yang lewat, Yusuf diangkat naik ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf pun dibawa mereka ke Mesir. Saudara, oleh kasih karunia Tuhan dia lepas dari godaan istri Potifar, dipenjara dan menafsirkan mimpi Raja Firaun sampai dia diangkat menjadi raja muda di negeri Mesir, yang paling berkuasa setelah Raja Firaun. Setelah kelaparan terjadi di mana-mana, datanglah saudara-saudara Yusuf menghadap Raja Muda Mesir tanpa tahu bahwa Raja Muda tersebut adalah adik yang dijualnya. Inilah percakapan yang terjadi antara adik dan kakak tersebut yang tertulis di Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalimat pertama yang dikatakan Yusuf kepada yang dulu pernah menjual dia adalah bahasa Inggrisnya come near, atau bahasa Indonesianya marilah dekat-dekat. Dan dosa yang dilakukan saudara-saudara yang iri hati kepadanya dibalas dengan ucapan yang sangat penuh kasih dan kerinduan, yaitu marilah dekat-dekat. Itulah kasih karunia atau grace, saudara. Dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk-kutuk kita sudah dibalas oleh Tuhan dengan marilah dekat-dekat. Kalimat yang mengandung arti aku mengampuni semua dosa-dosamu juga mengandung arti perkenanan atau dilayakkan. Inilah kasih karunia Tuhan. Kenapa disebut kasih karunia? Karena tidak berdasarkan perbuatan kita. Dosa-dosa kita yang seperti Yusuf dibalas dengan kata-kata marilah dekat-dekat. Roh Tuhan yaitu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita di dalam hati kita. Sangat dekat kepada kita. Saudara, saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 15, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sekian renungan kita hari ini, saudara. Bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Selamat beraktivitas lagi dengan penjagaan dari tempat yang maha tinggi. Amin.